Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Jumpa lagi kita di Apkat, Apologetika Singkat bersama kami, Komsos Christi Regis Maju. Saudara-saudariku seiman, tak terasa perjalanan kehidupan kita selama tahun 2022 ini akan segera tiba pada penghujungnya. Ialah bulan yang sedang kita lalui ini, bulan Desember, pekan Advent ketiga. Nah, saudara-saudari seiman yang terkasih, sebelum kita akan masuk pada pembahasan seputar masa Advent yang seringkali terlupakan oleh kita sendiri, umat Katolik, izinkan kami pertama-tama untuk memberikan respon-respon singkat terlebih dahulu seputar persoalan iman yang berkaitan ataupun terjadi dalam kaitannya dengan bulan sebelumnya, yakni bulan November. Maka, apa sajakah apologetika singkat kita terkait bulan yang sebelumnya tersebut? Check it out! Dalam bulan sebelumnya, yakni bulan November, gereja menetapkan dua pesta atau peringatan yang saling memiliki kaitannya satu sama lain. Yang mana dua peringatan ini bertujuan menyadarkan kita akan kebenaran akan persekutuan gereja Nikudus yang solid dan kokoh. Tepatnya ialah peringatan gereja yang telah berjaya di surga, yakni pesta semua orang kudus pada 1 November dan juga peringatan untuk mendoakan gereja yang sedang berjuang di api penyucian, yakni arwah semua orang beriman pada 2 November. Mengenai para kudus dan pesta terkait itu, telah hadir begitu banyak penjelasan yang sungguh informatif dan menguatkan iman kita akan para kudus yang telah disampaikan baik dari para romo maupun awam-awam kita yang punya passion di bidang teologi, khususnya apologetika. Jadi, kami hanya akan memfokuskan pada dua persoalan berikut, yakni ajaran tentang purgatorium dan praktek mendoakan arwah umat beriman yang hingga kini masih diperdebatkan, bahkan ditolak oleh beberapa oknum maupun kelompok yang mengatasnamakan kebenaran Alkitab yang justru dikanonkan oleh Gereja Katolik sendiri. Secara umum, terdapat dua alasan yang sering dilontarkan oleh mereka yang mengaku percaya pada Alkitab dalam hal menolak kebenaran akan purgatorium dan praktek mendoakan arwah umat beriman. Pertama, ayat-ayat biblis yang digunakan gereja sebagai bukti api penyucian, misalnya Injil Matius bab 5 ayat 48, Surat Ibrani bab 12 ayat 14, Surat pertama Petrus bab 1 ayat 15 sampai dengan ayat 16 dan Kitab Wahyu bab 21 ayat 27 yang bagi kita memperlihatkan pentingnya kekudusan atau pemurnian terlebih dahulu untuk bersatu dengan Allah di surga. Dan kemudian Injil Matius bab 12 ayat 32 yang secara implisit kita yakini mengajarkan ada dosa yang dapat diampuni pada kehidupan yang akan datang, yang tentu bukanlah cocok bagi surga maupun neraka. Menurut kaum penolak, sama sekali tidaklah berbicara apa-apa tentang adanya api yang menyucikan jiwa. Bahkan, menurut mereka, semua ayat itu tidak menulis satu kata pun tentang api penyucian atau purgatorium. Kedua, untuk ayat-ayat yang sering dipakai oleh magisterium gereja kita sebagai bukti adanya praktik mendoakan arwah di dalam Alkitab, yakni 2 Makabe bab 12 ayat 45 adalah ayat yang kurang berhasil. Mengapa? Karena kalangan non-Katolik tidak mengakui kitab-kitab Deuterokanonika yang di dalamnya terdapat kitab 2 Makabe. Meskipun dalam dua video kami sebelumnya telah kami tunjukkan bahwa kitab-kitab Deuterokanonika adalah kitab-kitab yang valid dan kanonis,
Namun perlu pula bagi kita, khususnya kita kaum awam, untuk menunjukkan bukti akan praktik mendoakan arwah di dalam perjanjian baru. Untuk itu, saudara-saudariku seiman, perlu kita tegaskan dengan sangat bahwa baik purgatorium maupun praktik mendoakan arwah adalah sungguh-sungguh ajaran kebenaran Alkitab itu sendiri, khususnya ajaran murni perjanjian baru. Hal mana Rasul Paulus sendiri di dalam surat-suratnya sungguh menunjukkan kebenaran akan dua tradisi Katolik tersebut. Di dalam surat pertama kepada gereja di Korintus, Rasul Paulus mengajarkan bahwa pada akhirnya segala pekerjaan kita akan diuji oleh Tuhan dengan api hukuman yang menyelamatkan. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ada dua poin penting dari ajaran Rasul Paulus ini yang mengkonfirmasikan kepada kita akan kebenaran purgatorium atau api penyucian. Poin pertama, untuk kalimat yang berbunyi menderita kerugian. Dalam bahasa aslinya, yakni Yunani, koine, tertulis sebagai semiotezetai. Kata tersebut memiliki akar katanya yakni semio, yang berarti hukuman, yang mana kata ini terdapat juga di dalam kitab-kitab perjanjian lama seperti Kitab Keluaran bab 21 ayat 22, Mazmur bab 17 ayat 26, Mazmur bab 19 ayat 19 dan sebagainya. Maka dari sini bisa disimpulkan ialah jiwa manusia perlu mengalami suatu hukuman terlebih dahulu untuk memperoleh keselamatan, pemurnian atau pengudusan. Oleh karena itu, Konsili Leon kedua yang dipimpin oleh Paus Gregorius ke-10 menjelaskan ajaran tentang purgatorium dengan penegasan seperti ini. Jiwa mereka, yaitu umat beriman, akan dimurnikan setelah kematian untuk hukuman pemurnian atau penyucian. Poin kedua ialah merujuk kepada konsep api yang dimaksudkan oleh sang rasul ini, bahwa adalah sama sekali tidak mungkin jika dipahami bahwa api yang dimaksudkan sang rasul adalah neraka. Mengapa? Karena di dalam neraka tidak ada yang dapat diselamatkan. Neraka bukanlah untuk memurnikan atau menyucikan jiwa. Sebaliknya, sebagai penghukuman kebinasaan bagi jiwa-jiwa berdosa. Tetapi juga api yang dimaksudkan sang rasul kepada gereja di Korintus itu bukanlah surga, sebab di surga tidak ada yang menderita kerugian. Sehingga api yang dimaksudkan Rasul Paulus itu menunjukkan adanya kondisi tengah-tengah di mana jiwa-jiwa mengalami kerugian sementara untuk mencapai surga. Itulah gambaran yang sesungguhnya akan api penyucian purgatorium. Selanjutnya, terhadap penolakan dari kalangan non-Katolik yang berpendapat bahwa tidak ada praktik mendoakan arwah umat beriman di dalam kisah-kisah perjanjian baru. Sungguh, penolakan mereka itulah yang salah bahkan sesat. Karena Rasul Paulus sendiri di dalam suratnya kepada Timotius menulis kisah bahwa dirinya sendiri melakukan praktik mendoakan keselamatan jiwa seorang almarhum yang bernama Onesiforus dan juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Yang berbunyi, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpaiku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku.
Bahkan terhadap ayat ini, seorang pakar Alkitab Protestan, yakni Marcus Dodds dari Free Church Skotlandia, memberikan alasan mengapa perkataan dalam surat ini ditujukan kepada Onesiphorus yang sudah meninggal dunia. Pastilah bahwa kemungkinan yang seimbang berpihak kepada pandangan bahwa Onesiphorus sudah wafat ketika Paulus menuliskan kata-kata ini. Bukannya hanya fakta bahwa di sini ia mengatakan keluarga Onesiphorus dalam hubungannya dengan saat ini dan tentang Onesiphorus sendiri hanya dalam hubungannya dengan saat lampau. Ada juga fakta yang lebih jelas bahwa pada salam terakhir, ketika salam ditujukan kepada Priska dan Aquila dan dari Ebulus, Pudens, Linus, dan Claudia, namun sekali lagi hanya keluarga Onesiphorus dan bukannya Onesiphorus sendiri yang diberi salam. Gaya bahasa ini hanya dapat sepenuhnya dimengerti jika Onesiphorus tidak lagi hidup di dunia ini, tetapi masih memiliki istri dan anak-anak yang masih hidup di Efesus. Tetapi adalah tidak mudah untuk menjelaskan referensi ini kepada keluarga Onesiphorus jika ia sendiri masih hidup. Juga terdapat karakter tertentu dari doa sang rasul. Mengapa ia membatasi harapannya agar Tuhan menunjukkan kemurahannya pada harinya? Mengapa ia tidak juga berdoa agar rahmat Tuhan dicurahkan kepadanya, yakni Onesiphorus di dalam kehidupan ini? Perkataan Rasul Paulus ini akan terdengar janggal jika Onesiphorus masih hidup, namun menjadi lebih masuk akal jika Onesiphorus sudah wafat. Tentang hal yang kedua, nampaknya tidak ada alasan untuk meragukannya bahwa perkataan Rasul Paulus itu merupakan sebuah doa bahwa sang hakim pada hari penghakiman terakhir akan mengingat semua perbuatan baik yang dilakukan Onesiphorus yang tidak dapat dibalas oleh Rasul Paulus dan menempatkannya sebagai miliknya. Paulus tidak dapat membalasnya, tetapi berdoa agar Tuhan melakukannya dengan menunjukkan rahmat belas kasihan kepada Onesiphorus pada hari terakhir itu. Sehingga perlu kita wartakan ke seluruh manusia yang percaya kepada pemberitaan Injil bahwa jiwa orang beriman akan disucikan terlebih dahulu di dalam api hukuman yang menguduskan, sehingga perlu didoakan. Selain tentang dua hal tadi yang berkaitan dengan bulan November, kami juga akan memberikan sedikit tanggapan terhadap satu peristiwa yang cukup menghebohkan kalangan umat Kristiani Indonesia. Ialah statement seorang public figure, yakni berinisial DM, soal patung dan hal-hal seputar larangan penyembahan berhala atau paganisme. Tentunya telah banyak kalangan maupun mereka yang mengaku sebagai apologet yang telah merespon statement CDM tersebut dengan paradigmanya masing-masing. Maka dari itu, untuk persoalan ini, kami APKAT Komsos Christi Regis memiliki paradigmanya yang khusus dan tersendiri sebagai alternatif pandangan yang turut hadir dalam diskusi seputar hal tersebut yang menurut kami belum terlambat untuk dikomentari. Pertama, patut kami APKAT tegaskan bahwa semua statement CDM tak ada satupun yang relevan, berkaitan, mengarah, bahkan mempan terhadap ajaran maupun praktik keimanan Katolik seputar patung. Artinya CDM tidaklah tepat disebut sebagai orang yang telah menyinggung bahkan melecehkan iman Katolik yang kudus dan yang menyelamatkan ini beserta praktik-praktik di dalamnya. Mengapa demikian? Ialah karena semua yang diantisipasi oleh CDM
di dalam videonya terkait patung berhala dan tindakan paganisme, kesemuanya itu pada dasarnya memang diajarkan dan telah ditegaskan lebih dahulu oleh magisterium gereja kita. Mungkin ada beberapa pihak yang akan bertanya, bukankah keseluruhan statement CDM adalah persetujuan atas pemahaman Ustadz AS beberapa tahun lalu yang mengajarkan secara internal bahwa di patung salib ada jin kafir? Lantas, bukankah itu adalah tindakan yang memang telah merongrong iman Katolik? Untuk itu, marilah kita melihat kembali statement CDM tersebut. Yang kelima, ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Dari penegasan CDM tersebut, amat jelas terlihat maksud dari statement yang ia ucapkan. Jika kita konsisten secara literer dengan statement CDM barusan, maka meskipun ia mengatakan kalau ia setuju dengan si UAS, namun kalimat yang ia lontarkan sudah sangat berbeda jauh maknanya dengan yang UAS ucapkan di dalam tuduhan sesatnya tentang patung salib beberapa tahun yang lalu. Jika UAS beberapa tahun yang lalu di dalam dakwa internalnya mengatakan di patung salib ada jin kafir, CDM sendiri mengatakan kalau ada unclean spirit di patung, tepatnya menurut DM ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Sungguh kalimat yang digunakan CDM adalah kalimat dengan model konjungsi temporal atau konjungsi kausalitas. Ialah model kalimat yang hanya bisa menjadi sesuatu karena disebabkan oleh suatu kondisi atau keadaan. Rumus dari kalimat konjungsi temporal atau kausalitas ialah umumnya seperti bila hanya bila, jika hanya jika. Jadi, sekali lagi CDM dengan kalimat model konjungsi temporal atau kausalitas telah mendorong terjadinya konsekuensi yang mau tak mau harus ia sepakati juga, yakni unclean spirit hanya bisa eksis atau ada pada patung yang dalam kondisi disembah atau pada patung yang dituhankan. Maka semua statement CDM itu pun mau tak mau bukan lagi persetujuan langsung dan mutlak semata akan statement UAS yang menyamaratakan atau menggeneralisasi bahwa semua patung salib berisikan jin kafir. Melainkan statement CDM sudah menjadi konstruksi pikirannya sendiri yang maknanya telah berbeda, yakni telah menjadi suatu prasyarat kondisional, sekali lagi, bahwa unclean spirit hanyalah terdapat dalam patung yang disembah. Sehingga memang adalah tak sama atau sungguh berbedalah situasi antara si Ustadz AS yang langsung mengatakan di patung salib ada jin kafir dengan CDM yang mengatakan kalau di patung yang disembah ada unclean spirit. Walaupun CDM berkata kalau ia setuju dengan si Ustadz AS. Maka ketika CDM memberikan syarat kondisional bahwa jika patung yang berisikan unclean spirit adalah patung yang disembah, maka kami akan tegaskan di sini bahwa amat sangat tentu itu sama sekali tak bisa dirujuk kepada patung-patung yang digunakan atau yang terdapat di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik yang didirikan Kristus sebagai satu-satunya gerejanya. Mengapa demikian? Ialah karena tak ada satu relik pun dalam gereja Katolik, baik patung, ikon, dan benda-benda simbolis suci lainnya yang disembah atau dijadikan Allah dalam peribadatan Katolik. Dalam gereja Katolik diajarkan adanya dua sikap kesalehan, yakni latria yang adalah
sikap penyembahan khusus kepada Allah, dan dulia, yakni penghormatan kepada seseorang pilihan Allah. Hal mana dua sikap ini dijabarkan dengan sangat jelas dan indah oleh Santo Agustinus sendiri dalam karyanya yang berjudul City of God, yang juga dianut oleh Santo Thomas Aquinas, bahwa penghormatan kepada manusia yang disebut oleh Rasul Paulus ketika memerintahkan para hamba untuk menghormati tuannya, dan yang dalam bahasa Yunani disebut dulia, itu berbeda dari latria yang merupakan penghormatan yang terjadi dalam penyembahan kepada Allah. Bertolak dari dua sikap tersebut, yakni latria dan dulia, di dalam dulia pun terdapat sikap penghormatan yang diekspresikan lewat seni, termasuk seni pahatan atau patung. Ialah yang disebut sebagai dulia relatif. Penghormatan melalui seni pahatan atau patung ini tak lain ialah bersumber dari perintah Yahweh sendiri di dalam Perjanjian Lama. Misalnya yang terdapat di dalam patung ular tembaga pada kitab Bilangan bab 21 ayat 8-9, patung kerub yang terdapat di atas tabut Perjanjian Lama pada kitab Keluaran bab 25 ayat 18 sampai dengan ayat 20, ukiran atau pahatan objek-objek pada 1 Raja-Raja bab 6 ayat 18, ayat 29 dan ayat 32. Seperti itulah fungsi sekaligus status dari patung-patung dalam Gereja Katolik. Fakta yang semakin memperkuat bahwa patung yang mengandung unclean spirit yang dimaksudkan oleh CDM sama sekali tak relevan dengan patung-patung dalam kekatolikan, ialah karena Gereja Katolik sendiri tidak pernah mematungkan Allah sehingga bisa menyebabkan adanya patung untuk disembah di dalam liturgi maupun devosi Gereja Katolik. Patut untuk diketahui oleh semua pihak, khususnya sesama kaum awam Katolik, bahwa yang menjadi pola dasar atau prototipe dari patung-patung di dalam devosi Katolik ialah kodrat kemanusiaan dari Sang Firman yang berinkarnasi, yakni daging atau tubuh manusia Yesus itu sendiri, dan sama sekali bukan keilahiannya. Maksudnya ialah yang dihadirkan dalam model 3 dimensi ialah aspek jasmania atau daging dari Sang Juru Selamat. Hal ini sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Magisterium Gereja Katolik dalam Kanon 82 dari Konsili Trullo, yang terjemahannya berbunyi, Kristus Tuhan kita untuk seterusnya dinyatakan dalam gambar-gambar, tidak lagi seperti dahulu dilambangkan dengan anak domba, sehingga dengan cara ini semua dapat memahami kedalaman dari kerendahan hati dari Sang Firman Allah, dan bahwa kita boleh mengenang kembali ingatan kita akan sabda-sabdanya di dalam daging, penderitaan dan kematian yang menyelamatkan, dan penembusannya yang diperuntukkan bagi seluruh dunia. Maka dari sini kita tahu kalau memang tidak ada kegiatan penyembahan patung dalam Gereja Katolik, sekaligus juga tidak terdapat ajaran maupun praktik dalam Gereja Katolik bahwa Allah bisa dipatungkan, sehingga sampai kapanpun tak ada satu manusia yang bisa melihat adanya patung Allah Bapa, patung Allah Putra atau patung Firman, dan patung Roh Kudus di dalam Gereja Katolik. Untuk itu, Katekismus Gereja Katolik nomor 2132 sama sekali tidak menetapkan penyembahan atau latria sebagai sikap terhadap gambar-gambar suci termasuk patung, melainkan penghormatan atau dulia sebagai suatu sikap yang tepat dan layak. Sehingga tidak akan bisa ditemukan adanya patung yang disembah atau dijadikan Allah di dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itulah sebabnya statement CDM seputar transendensi Allah yang ia tarik
dari kitab Nabi Yesaya bukannya menyinggung Katolik, justru semakin memperkokoh kebenaran ajaran Katolik akan transendensi Allah maupun larangan paganisme terhadap patung yang telah dipegang berabad-abad lamanya oleh Gereja Kudus sebelum CDM, Ustadz AS, dan Islam lahir di muka bumi ini. Begitulah penegasan iman Katolik yang dapat kami sampaikan terkait bulan sebelumnya, yakni bulan November. Lantas, bagaimanakah dengan bulan yang baru ini? Bulan yang dinanti-nantikan keceriaan dan sukacitanya oleh semua orang. Nantikan dalam video Apkat selanjutnya. Sekian dulu video dari kami. Salam Apkat, mari kita bela iman kekatolikan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.